sesuaikan untuk tarif harga tiket khusus bagi penyandang disabilitas. Baru 2 di daerah di Indonesia ini yang melaksanakan itu, ya program ini. Yang pertama di Jakarta, kemudian Kaltara. Namun untuk kartu itu, bukti atau identitas dari penyandang disabilitas itu baru di Kaltara yang punya. Kita butuh uang kan, butuh anggaran. Karena pelaku usaha atau pengguna jasa di pelabuhan ini kan banyak ini. Bukan sekedar penjual tiket atau yang pemilik speed, tapi di sana juga ada. Saya bukan ujuk-ujuk langsung meluncurkan satu sistem itu. Ya, pendekatan secara persuasif, sosialisasi dilakukan beberapa kali. Tanpa kita mulai, tanpa kita coba, kita tidak akan tahu. Harus saya tingkatkan setiap tahun. Saya punya perhitungan sendiri dong, gitu kan. Untuk aplikasinya sendiri aja itu 400-500-an juta. Seberapa optimis pemerintah Provinsi Kaltara terkait program DigiPort ini bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat Kalimantan Utara? Silakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bumi Benuanta. Teranyar, Gubernur Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwang meresmikan program transformasi layanan ke pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi atau transparansi yang disebut dengan DigiPort. Dan di episode kali ini, di samping Gata sudah ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, sudah ada Bapak Idam Khalid. Siap. Halo Bapak, sehat Pak Idam? Alhamdulillah. Pak Idam Khalid, hari ini kita bakal ngobrol seru dan santai Bapak. Dan hari ini Gata mau nanya banyak tentang DigiPort. Siap. DigiPort ini kan 17 September 2025 lalu yang bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Baru saja diresmikan oleh gubernur kita nih Pak. Mungkin untuk masyarakat yang belum tahu apa sih DigiPort ini Pak, boleh dijelaskan secara rinci? Silakan. Oke. Yang pertama, program DigiPort itu adalah program yang kami inisiasi ya, lewat transformasi layanan kepelabuhanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. DigiPort itu sendiri singkatan yang kami buat. Digina adalah digital atau digitalisasi, Port-nya itu pelabuhan. Nah, jadi untuk mempermudah, ini biar terekam ya di mindsetnya masyarakat kita bahwa ada satu layanan secara digital yang akan kami buat, dan ini berpedoman pada aturan pemerintah juga ya, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan ETTD untuk program digitalisasi. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank Kaltim-Tara, baik wilayah maupun yang ada di kabupaten kota ya, untuk cabang-cabang Bank Kaltim-Taranya, kemudian BKAD, Bapenda, ya, atau OPD terkait lah untuk mensukseskan program ini. Nah, programnya sendiri yang didigitalisasi itu adalah utamanya kami ada membuat beberapa jangka waktu ya. Untuk di jangka pendek ini kami utamakan di 14 jenis jasa usaha retribusi di kepelabuhanan itu. Ya, salah satunya ada beberapa itu seperti tambat kapal, tambat speedboat reguler, kemudian biaya sewa ya, untuk loket-loket, kios. Nah, beberapa hal itu yang kami sudah mulai lakukan bertepatan benar di tanggal 17 September lalu. Kami sandingkan juga itu dengan di Hari Perhubungan Nasional ke-54 tahun 2025. Nah, ini satu momentum yang memang sengaja ya saya minta waktunya Pak Gubernur untuk meresmikan atau meluncurkan program ini. Nah, di waktu yang sama juga kami
membuat satu juga terobosan, ya ini usulan dari masyarakat, termasuk juga dengan satu yayasan yang menangani disabilitas. Nah, di sana juga kami siapkan sudah surat edaran, kami buat bantu untuk disesuaikan untuk tarif harga tiket khusus bagi penyandang disabilitas. Itu kami berikan diskon 20%. Nah, itu salah satu bentuk layanan juga yang ada di pelabuhan. Nah, kedepannya untuk tiket itu kami lakukan secara online di bulan Oktober. Nah, ini pelan-pelan. Nah, jadi kami lakukan secara tahapan ya, mulai jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami nanti akan membuat satu sistem nantinya. Nah, jadi Digiport Digital Port. Ya. Nah, untuk masyarakat yang belum tahu, port adalah pelabuhan ya berarti ya. Jadi Digiport adalah singkatan dari pelabuhan secara digital. Ya. Nah, dengan tahapan yang seperti Bapak bilang mulai dari pendek hingga panjang, dan salah satunya juga ada bertepatan dengan pemberian harga khusus untuk para penyandang disabilitas. Jadi untuk teman-teman difabel masyarakat Kalimantan Utara juga bisa menikmati nih layanan dari pelabuhan dan mendapatkan diskon 20%. Nah, untuk diskonnya nih Pak, di daerah mana aja di Kalimantan Utara? Khusus yang di sini, yang di saat ini ya, karena kewenangan kami untuk urusan pelayaran itu antar kabupaten kota dalam satu provinsi ya. Namun untuk penyandang disabilitas kami berlakukan untuk semua, tidak terbatas bagi masyarakat yang penyandang disabilitas di wilayah Kaltara saja, tapi berlaku di Indonesia. Namun kami membuat satu treatment sendiri bekerja sama dengan yayasan yang tadi membawahi penyandang itu dengan organisasinya PPDI itu membuat satu kartu khusus ya. Jadi itu yang merupakan bukti atau penanda mereka sebagai penyandang disabilitas. Nah, itulah baik yang dari wilayah Kaltara ya yang melakukan pelayarannya maupun yang datang dari luar. Nah, jadi ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Di bulan depan juga kami undang nanti komisi yang khusus menangani penyandang disabilitas itu untuk datang ke Kaltara, karena katanya ya informasinya saya juga baru tahu ini ternyata itu baru 2 di daerah di Indonesia ini yang melaksanakan itu ya program ini, yang pertama di Jakarta kemudian Kaltara. Namun untuk kartu itu bukti atau identitas dari penyandang disabilitas itu baru di Kaltara yang punya. Baru di Kaltara. Ya. Sekeren itu berarti maksudnya provinsi kita ini ya Pak ya. Wow. Di Indonesia udah baru Jakarta dan Kaltara. Siap. Nah, berarti penggunaannya kan sama seperti PIN ibu hamil kalau di kereta api. Iya. Berarti nggak cuman terbatas, semua masyarakat mulai dari sampai yang difabel pun, teman-teman yang difabel juga bisa merasakan manfaatnya dari Digiport Aid, dari pelabuhan ini tadi ya Pak ya. Iya. Masih dengan Digiport nih Pak. Kan launching kemarin di Tarakan. Pelabuhan di Tarakan yang juga sebagai pilot project-nya selain dari yang di Nunukan. Bagaimana dengan daerah lain di Kalimantan Utara Pak untuk penyebaran dari Digiport ini tadi? Ya, dalam jangka pendek ini yang kami lakukan ya, pertama tadi yang sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa untuk di pelabuhan sendiri ya di bawah kewenangan Provinsi Kalimantan Utara itu Pelabuhan Tengkayu 1 di Tarakan ini, kemudian PLBL Lim Hijung yang ada di Nunukan untuk 14 jenis jasa usaha di kepelabuhanan. Namun karena ya kewenangan pelabuhan yang lainnya di kabupaten lainnya itu masih di bawah kabupaten, tapi itu tidak menutup ruang kami untuk melakukan ini. Komunikasi tetap kami lakukan ke kepala daerah dan kepala dinas perhubungan daerah setempat ya, utamanya seperti yang belum ini Bulungan, KTT dan Malinau. Namun komunikasi awal sudah kami lakukan dan optimis tetap
ini akan berlanjut dan berlaku khusus semua di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berarti nanti ke depannya semua lapisan masyarakat Kalimantan Utara bisa merasakan si DigiPort ini tadi ya? Insya Allah. Nah, kan ada jangka pendek hingga jangka panjang. Gata jadi penasaran, inovasi ini kan baru nih Pak. Ya. Kenapa sih inovasi ini perlu dilakukan? Dan sebelumnya kan belum ada nih untuk pendigitalisasian dari pelabuhan sampai akhirnya sekarang ada, apa yang melatar belakangi DigiPort ini ada? Ya, yang pertama sekali saya penasaran karena kami salah satu pusat atau tempat untuk mencari uang lah, katakan begitu ya, pelabuhan ini lewat retribusi pendapatan asli daerah. Saya harus biar bagaimanapun harus optimis dong untuk meningkatkan PAD kita. Saya harus menjalankan program Pemprov sesuai RPJM kami, ya, sesuai arahan gubernur. Bagaimana mengupayakan, menggali apa yang bisa meningkatkan PAD kita. Nah, khusus di sektor transportasi yang utamanya di kepelabuhanan di tempat saya itu, inilah salah satu titik yang harus saya upayakan. Bagaimana? Dari saya lihat ini semua, dari beberapa jenis jasa usaha retribusi ini, apa yang bisa diangkat untuk ditingkatkan PAD-nya di sana. Salah satu alasan seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan sarana prasarananya, ya kan? Tentu saja satu daerah untuk membangun sesuatu, ya kita butuh uang kan, butuh anggaran, ya. Selain kita menggali potensi PAD kita sendiri untuk APBD, juga komitmen kita dengan pusat maupun swasta. Nah, yang bisa saya upayakan dalam jangka pendek ini yang di internal kami sendiri, khususnya di pelabuhan. Nah, itu mengendalikan untuk melakukan satu layanan operasional, ya, sebagaimana kita tahu ya kondisi di Pelabuhan Tengkayu itu seperti apa. Nah, itulah yang menjadi bahan pemikiran saya, menjadi landasan untuk melakukan ini. Ada satu sistem yang harus dibuat atau diubah gitu. Jadi saya memulai dalam jangka pendek ini membuat yang mudah dulu untuk membuat digitalisasi ini, yang toh pada akhirnya saya akan membuat satu sistem manajemen secara terintegrasi semuanya. Jadi program dari digitalisasi retribusi sampai ke administrasi. Jadi ada seperti kalau di kementerian yang sudah berjalan untuk kapal-kapal barang itu ada namanya Inalfornet. Itu semua tercatat, terjadwal kapal-kapal itu. Jadi semua nanti akan diukur OTP-nya, on time performance. Ya. Saya mau membuat seperti itu. Tentu saja kita, ya, kami dari pemerintah berpikir bagaimana melakukan satu layanan yang baik yang akan diukurkan IKM ini, indeks kepuasan masyarakat itu. Nah, ya, jujur saja kami masih rendah untuk itu, karena berkaitan dengan sarana prasarana yang masih kurang, SDM juga masih minim. Jadi banyak indikator yang mempengaruhi sehingga layanan pelabuhan itu dirasa kurang, gitu. Apa? Kan tadi karena upaya dan banyak sekali masalah-masalah sebelumnya sampai akhirnya tercetuslah si DigiPort ini. Masalah sebelumnya ini ada nggak sih Pak yang mungkin berkaitan dengan dari pemerintah ke pemerintah kah? Atau masalah yang sebelumnya ada karena dari misalkan dari para pelaku usaha ke pemerintah, makanya akhirnya ada si DigiPort ini tadi. Selain dari yang tadi Bapak sudah sampaikan.
Kalau persoalan atau permasalahan itu saya pikir yang dilihat dari urgensinya ya tidak ada ialah apalagi antar pemerintah ya. Ini kan kita cuma menjalankan fungsi komunikasi kita, koordinasi kalau sesama pemerintah. Begitu juga yang sudah saya terapkan, saya jalankan ke masyarakat. Karena pelaku usaha atau pengguna jasa di pelabuhan ini kan banyak ini, ya kan? Bukan sekedar penjual tiket atau yang pemilik speed, tapi di sana juga ada TKBM, ya, terus ada travel juga, terus lain lagi kapal-kapal barang, kan begitu ya. Namun kita adakan pendekatan, sosialisasi, kita sampaikan ya, termasuk juga waktu menjalankan ini di J-Port ini. Saya bukan ujuk-ujuk langsung meluncurkan satu sistem itu, ya. Pendekatan secara persuasif, sosialisasi dilakukan beberapa kali, membuat satu FGD dengan beberapa instansi, termasuk yang untuk supporting ini, kegiatan ini. Sampailah kami mendapatkan satu berita acara untuk kesepakatan. Karena tanpa ada kesepakatan ini tidak akan jalan, kan begitu. Betul. Nah, jadi kalau persoalan-persoalan yang mendasar itu saya pikir tidak adalah yang terlalu besar ya, apalagi alhamdulillah komunikasi baik aja antara pemerintah baik pusat maupun antar pemerintah provinsi ya, maupun ke kabupaten kota. Masalah yang ke masyarakatnya saya rasa aman-aman aja. Baik, kan tadi Bapak sempat menyebutkan ada jangka pendeknya, jangka menengah hingga jangka panjangnya. Nah, untuk jangka pendeknya nih, kita bahas jangka pendek dulu. Hal seperti apa yang dilakukan atau apa yang bisa masyarakat rasakan dalam Digiport yang ada di jangka pendeknya ini tadi, Pak? Yang pertama sekali tentu saja ya, ada peningkatan kepuasan dari layanan itu sendiri. Karena itu mempermudah, ya, terus memperlancar juga dalam melakukan kegiatan atau aktivitas di pelabuhan itu sendiri. Yang tadinya ada pembayaran dilakukan dengan tunai, ini kan dipermudah, tidak lagi pakai ya cashless lah, istilahnya ya cashless. Dengan adanya dengan metode kris. Terus mesin EDC, transfer, nah, tentu saja mempermudah. Nah, masukan-masukan dari teman-teman, terutama pelaku usaha, termasuk pemilik bisnis yang melakukan kegiatan di kepelabuhanan, alhamdulillah semua menanggapi secara positif. Utamanya ini dalam jangka pendek ini. Nanti di jangka menengah baru kami lanjutkan lagi sampai ke jangka panjang untuk terus meningkatkan layanan itu. Jadi tidak cuma sekedar di J-Port ini ya. Ini di J-Port bukan program jangka pendek, tapi seterusnya. Seterusnya ya, masih berlaku berkelanjutan berarti ya. Nah, yang jangka pendek yang tadi Bapak bilang untuk kris dan edisi dan juga transfer, itu apakah hanya untuk pembelian tiket kah atau untuk pembayaran parkir kah atau bagaimana? Yang saya bilang tadi di awal untuk khusus untuk di jangka pendek ini dari 14 jenis usaha. 14 jenis tadi kan? Ya, yang tambat kapal, tambat speedboat itu, terus pembayaran kios, loket, terus yang jualan, yang pedagang itu. Kemudian nanti yang untuk tiket baru bulan depan kami jalankan untuk pemberlakuan tiket online-nya. Tiket online-nya. Berarti masyarakat udah bisa untuk membeli tiket speedboat via online pembayarannya, cashless juga. Wow, jadi lebih mudah banget, mempermudah masyarakat sekali ya Pak berarti. Nah, selanjutnya Pak Idam, kan yang menggunakan pembayaran menggunakan cashless, menggunakan kris, menggunakan transfer yang nantinya akan masuk ke rekening kas daerah. Yang juga akan dipantau secara langsung oleh Bapak seperti itu. Yang kedepannya secara jangka panjang akan berbentuk aplikasi, dan aplikasi itu sudah ada jadwal keberangkatan, sudah ada menu untuk pembelian tiket nantinya. Kan masyarakat Kaltara ini beragam nih Pak.
banyak banget jenisnya, dan nggak semuanya melek sama elektronik, betul. Bagaimana dengan masyarakat yang belum aware, belum paham untuk penggunaan elektronik ini tadi? Apakah pembelian tiket secara konvensional akan tetap dilayani ataukah tidak? Ya, tentu saja itu tetap ya. Apalagi ini dalam program jangka pendek kami, ya anggap saja ini melakukan pilot ya, namanya pilot project. Kita lakukan ya, semacam uji coba, namun sekali jalan. Nah, jadi untuk penerapannya sendiri tidak serta-merta mutlak digital semua. Nah, layanan yang tunai tetap ada ya. Sambil gini kita sosialisasikan ya, pelan-pelan. Toh di luar ya, katakanlah di daerah yang sudah maju seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi kan, untuk pesawat, untuk kereta api, mau tidak mau kan? Betul. Ya, mau tidak mau orang akan mengikut itu. Inilah namanya masa yang merubah ke modernisasi ya. Kita pun juga program harus begitu. Harus ada peningkatan ya, paling tidak ini yang kita mulai dengan digitalisasi. Insya Allah pelan-pelan masyarakat kita memang ya, untuk melakukan sesuatu yang baru ya kan tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul, kan, karena kan? yang sulit adalah langkah pertama, Pak. Benar ya, tetapi kita harus memulai. Tanpa kita mulai, tanpa kita coba, kita tidak akan tahu. Terlepas nanti ada persoalan, ya harus kita hadapi, ya kan? Kami akan membuat satu semacam kotak saran, termasuk juga yang di dermaga itu ya. Kami akan rubahlah pelan-pelan gitu ya, supaya tidak kaget juga, karena banyak beragam tingkatan di dalam pelabuhan itu. Apalagi pelabuhan kami ini khusus di Tengkayu 1 bukan cuma pelabuhan penumpang. Nah, di situ juga pelabuhan barang kan gitu. Artinya sosialisasi, pendekatan secara persuasif baik individu maupun kelompok-kelompok masyarakat pelaku usaha atau pengguna jasa itu tetap kita upayakan, kita lakukan pendekatan. Ya. Baik, kan pelabuhan Tengkayu 1 ini penumpang dan juga barang. Kalau untuk yang barang, digitalisasinya bakal gimana, Pak? Sama. Tambatnya begitu, terus juga untuk barangnya begitu, ya. Terus nanti sistem pelaporannya itu yang nanti yang di jangka panjang yang akan masuk dalam satu aplikasi, ya. Jadi untuk penerapan atau implementasinya nanti di jangka panjang, karena kami harus mendata, mendetek dan menyusun satu sistem itu ya. Tidak cuma aplikasinya saja kan, perangkatnya juga harus tersistem. Jadi semua terintegrasi. Ibaratnya kita dari kantor bisa monitor. Ya, jadi waktu yang saya sampaikan di awal tadi, waktu keberangkatan maupun lepas tali, terus muatan, kita bisa dapatkan datanya itu secara online. Wow, berarti langsung real time, langsung ada di aplikasi seperti itu ya laporannya ya. Nah, kan Digiport ini salah satu harapan yang seperti Bapak bilang tadi untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Berapa sih Pak target PAD-nya? Yang bakal diharapkan untuk peningkatan PAD ini tadi, nilainya berapa sih? Nilai untuk apa dulu? Nilai PAD-nya atau di dalam secara persentase atau peningkatan yang seperti apa yang diharapkan dengan adanya Digiport ini? Secara ini ya, saya tidak menetapkan persentase atau ketetapannya berapa. Namun saya tetap optimis seperti ini, bahwa untuk PAD itu harus saya tingkatkan setiap tahun. Saya punya perhitungan sendiri dong, gitu kan. Apa yang akan saya upayakan atau apa yang kami buatkan satu program ini, tentu ada perhitungan-perhitungan ya. Bagaimana capaian PAD tahun lalu seberapa, dan tahun ini saya tingkatkan, tahun depan harus saya lebih tingkatkan lagi.
ya. Dan ini juga untuk seiring dengan peningkatan PADI, ya, nanti berjalan juga dengan peningkatan sarana prasarananya, ya kan? Uang PAD ini atau pendapatan kita kan untuk ke situ juga, Betul. ya. Nah, insya Allah kami upayakan itu, ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini pendapatan akan naik secara signifikan, insya Allah. Semoga. Ya. Biar berjalannya beriringan ya Pak. Siap. Ya? Karena PAD-nya naik, masyarakat juga akan merasakan kemudahan yang lebih juga. Kemudahan, kan? Kenyamanan ya. Nah, kan sistem ini pasti membuatnya atau merancangnya pasti butuh biaya dong Pak. Iya. Betul kan? Nah, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk pembuatannya dan berapa banyak SDM yang diperlukan untuk menyukseskan program ini? Kalau untuk di program jangka pendek seperti yang kami baru mulai ini ya, kalau biaya saya pikir tidak banyak karena saya harus mengeluarkan biaya konsumsi saja untuk rapat-rapat sampai mendapatkan kesepakatan. Selebihnya kan saya menjalankan fungsi koordinasi komunikasi saya dengan antar pemerintah, terus perbankan, ya, itu kan mitra kita. Betul. Ya. Bagaimana kita bisa mengupayakan ini jalan, sama seperti dengan program lain yang bukan merupakan kewenangan kami. Kami harus menjalankan itu. Bagaimana kegiatan itu bisa masuk di Kalimantan Utara? Kan tidak harus. Kita selalu berpikir bagaimana menguras APBD kita. Ya kan? Ya sama seperti yang udara, urusan yang sudah di pusat ya, urusan laut begitu. Fungsi kami tetap ada di sana. Ya kan? Kami harus mengusulkan, membuat sesuatu supaya ada kegiatan itu di wilayah Kaltara. Nah, sama seperti ini untuk jangka pendek. Namun nanti di jangka panjangnya untuk yang akan diterapkan sistem manajemen kepelabuhanan secara terintegrasi itu butuh aplikasi, butuh sarana prasarana. Untuk aplikasinya sendiri aja itu kisaran yang saya cari kemarin itu sekitar 400-500an juta. 400-500an juta kisarannya ya. Dan semoga itu bisa, makanya itu saya masukkan di jangka panjang kan, karena kami untuk menjalankan satu sistem itu ya, kami butuh satu regulasi dan itu butuh waktu dan prosesnya mulai dari penyusunan dari tim ya, kesepakatan sampai ke perda nantinya. Ya, perda ini kan dibahas di DPRD. Betul. Nah, itu waktu tidak sedikit. Kami juga harus konsultasi Kementerian Teknis, Kemendagri, sampailah bisa terciptanya satu sistem yang akan berjalan nanti bisa kami implementasikan. Berarti perjalanan yang panjang. Nah, 400-500 juta yang tadi Bapak sebutkan, kan itu untuk ke depan jangka panjangnya. Ya. Apakah dana itu dari PAD yang mungkin nanti akan naik, ataukah dari APBD, atau mungkin dari APBN? Ya, nilai itu untuk aplikasi saja ya. Nah, untuk yang pendukung lainnya, tadi yang untuk seperti sarana ya tentu saja kita dari APBD karena itu tidak terlalu besar. Kemudian yang selanjutnya SDM kan kita bisa manfaatkan nih, kita berdayakan dulu yang ada. Toh teman-teman di sana saya pikir sudah bisa fight kok, insya Allah. Karena ada beberapa teman di anggota saya di pelabuhan itu yang alumni STTD, memang sekolahnya khusus untuk itu. Baik transportasi maupun pelayaran. Nah, jadi ini kan sebenarnya modal yang harus kita bisa manfaatkan atau kita berdayakan untuk menjalankan satu program yang akan kita terapkan nantinya. Pak Hidam, setelah peluncuran Digiport kemarin, kan berita ini juga sampai ke para ekonom. Selain mengapresiasi, para ekonom ini juga memberikan saran untuk agar program ini dilakukan pemantauan dalam realisasinya agar sesuai dengan harapan dan tujuan. Apa upaya atau komitmen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan program ini, Pak? Ya,
Tentu saja kalau bicara upaya, kami kan sudah menyusun perencanaan ya. Saya punya juga tim efektif namanya yang sudah kami bentuk. Teman-teman atau anggota saya sudah tahu siapa berbuat apa gitu ya. Jadi sampai untuk menjalankan program ini tentu saja kami ada program monepnya. Jadi ada monitoring yang dilakukan setiap minggu itu dipantau. Dan kami akan lakukan evaluasi setiap bulan sampai batasan dalam jangka pendek ini 3 bulan. Itu akan kami lakukan evaluasi dan laporan-laporan itu setiap hari masuk. Jadi setiap minggu saya kumpulkan teman-teman evaluasi. Jadi nanti ke pelabuhan 1 bulan sekali, ya untuk langsung meninjau ke lokasi. Jadi itu tetap terjadwal ya. Jadi saya punya milestone yang sudah kami susun. Baik, jadi semua orang sudah tahu job desk-nya masing-masing. Siap, ya Pak. Begitu, ya. Baik. Nah, terakhir nih Pak sebelum kita sampai di penghujung obrolan singkat kita, tapi padat sekali hari ini. Sekaligus closing statement Bapak Idam, seberapa optimis pemerintah Provinsi Kaltara terkait program Digiport ini bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat Kalimantan Utara? Silakan. Ya, tentu saja sangat-sangat optimis sekali ya. Itu bisa berjalan dengan baik. Tentu saja harapan kami selain pergerakan atau berjalannya tim efektif bersama ya, baik di internal kami di Pemprov maupun dengan stakeholder, perbankan, dalam hal ini pelaku usaha, pengguna jasa di pelabuhan, dan tentu saja doa dan dukungannya. Karena tanpa ada restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita punya satu tujuan yang tentu saja untuk melakukan bagaimana bisa melakukan layanan yang terbaik. Yang bisa kami lakukan, yang bisa kami upayakan untuk di pelabuhan saja dulu. Nanti ke depannya kita akan tambah ke sektor lainnya, khusus untuk transportasi. Mengenai program yang lainnya, ya seperti yang saya sempat singgung, ada udara, ada laut. Nanti kami dalam jangka panjang kami akan bergerak ke sana. Saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman dari bandara, terus Pelni, Pelindo, KSOP, BPTD, ya, yang semua ada keterkaitan dengan urusan perhubungan, ya, karena ini bicara konektivitas. Ini kan program nasional dan salah satu isu strategis dalam RPJM kami, ya, dan itu juga masuk dalam Densra SKPD. Saya harus menjalankan itu dan mengimplementasikan bagaimana konektivitas di wilayah Kaltara bisa berjalan dengan baik dan tersambung lah. Nah, itu salah satu hubnya untuk di perhubungan atau sektor transportasi ini adalah pelabuhan. Makanya kita berupaya bagaimana bisa melakukan ini ya. Tentu saja upaya yang kami lakukan tanpa ada doa dan dukungan dari semua pihak, insya Allah akan berjalan dengan baik dengan adanya itu. Amin. Semoga semua harapan bisa terwujud. Amin. Dan semoga next bisa kita ngobrol lagi terkait yang udara atau laut atau yang lainnya lagi mungkin ya Pak. Ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi mungkin di episode yang lainnya. Siap. Terima kasih sudah hadir Pak Idam. Semoga sehat selalu. Amin. Sukses menjalankan Digiport ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan inilah Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Bye-bye.